Halo, kali ini gue akan bahas review bukunya Tadao Ando. Silahkan kalian dengerin. Jadi ini judulnya namanya Tadao Ando Nol, Process and Idea. Jadi ini nol ini bermakna banyak ya. Jadi nol buku yang pertama. Itu bukan buku yang pertama, mungkin yang mengawali dia untuk berkarya di dunia arsitektur. Di buku ini diterbitkan oleh Toto. Ya, bener. Toto yang bikin WC itu. Dia juga nerbitin buku ternyata. Ya mungkin untuk kalian baca waktu kalian boker waktu di klosetnya Toto mungkin ya. Jadi dia itu punya satu penerbit Toto juga nih, logonya itu Toto, bener-bener Toto ya. Itu Toto ini kalau nerbitin buku selalu bilingual biasanya. Jadi ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggrisnya. Gue nggak tahu kalau di Jepangnya apakah cuma Jepang doang gitu. Tapi ini bilingual sih. Buku ini isinya bilingual. Jadi ada Jepang. Kalau kalian lebih jago bahasa Jepang daripada bahasa Inggris, bisa baca buku ini. Nggak perlu khawatir. Nah di buku ini menceritakan tentang Tadao Ando. Kalau kalian yang arsitek pasti tahu siapa Tadao Ando. Seorang arsitek yang terkenal lah di dunia ini ya. Yang masih hidup, orangnya masih hidup. Sampai hari ini masih hidup. Yang dia terkenalnya ciri khasnya adalah bikin dari material itu adalah beton yang seperti pantat bayi kalau dipegang. Gue pernah megang beton dan memang seperti pantat bayi. Gue nggak ngerti itu gimana bikinnya, cuman halusnya luar biasa. Dan dia terkenal juga untuk membuat ruangan-ruangan space yang ketika lu rasain lu masuk di space-nya itu kayak anjir kok bisa begini ya space-nya gitu. Aneh gitu rasanya. Dan dia banyak banget, karena dia jago bikin space yang kayak gitu, dia banyak banget projectnya itu temple, gereja, gitu-gitu banyak di Jepang, di luar negeri juga banyak. Museum juga banyak banget dia. Nah di buku ini dia bercerita tentang gimana sih dia ngeproses sebuah ide yang kalau menurut dia itu mendapatkan banyak inspirasi ketika jalan-jalan ke luar negeri dan melihat pemandangan-pemandangan aneh-aneh. Jadi kalian sebagai arsitek jalan-jalan lah. Di buku ini diterbitkan oleh Toto, ditulisnya oleh Tadao Ando sendiri. Jadi dia nulis semuanya, dia nulis berarti kan ya dia ada definisi-definisi, cerita-cerita dia nulis. Terus diterbitkannya itu tahun 2010 yang udah hampir 15 tahun lalu berarti ini diterbitin. Tapi diterbitin di second edition, diterbitin ulang di tahun 2021. Jumlah halamannya itu ada sekitar 350-an halaman. Cukup tebal. Jadi ini kalau kalian lihat cuma setebal ini kan. Berarti kertas yang dipakai itu cukup tipis. Dan kertas kalau kalian lihat dipakai ini, kertasnya itu kayak kayak doff, tapi gambarnya itu mengkilat. Jadi mungkin gambarnya pakai laser. Jadinya mengkilat. Jadi kalian kalau tangannya kotor jangan pegang buku ini. Bukunya putih semua banyaknya. Hati-hati. Terus buku ini menariknya adalah dia itu nggak banyak ngasih detail. Jadi dia itu ketika per project misalnya nih Rocco Housing ini, dia cuma ngasih kayak di mana diletakinnya. Terus di kanan itu ada kayak tampak depan, ada perspektif sedikit, aksonometri kali ya. Beberapa ada aksonometri. Terus dia ngasih lihat dia kapan ngedesainnya dan kapan dibangunnya. Di buku ini juga ada beberapa project yang nggak kebangun sebenarnya, tapi menurut dia menarik, jadi dia taruh di sini. Dan kita ngelihat itu kita kan kalau buku lain kita dikasih kayak seperti buku yang pernah gue bahas, Small Medium House, dia kasih lihat denah, kasih lihat potongan, kasih lihat tampak, gitu semua dikasih lihat gitu sedetail mungkin. Kalau ini nggak, karena dia itu lebih ke arah menceritakan gimana idenya Tadao Ando untuk membangun si bangunan ini. Dan kalau misalnya nggak perlu ada denah, nggak akan dimasukin denah di sini. Nggak perlu ada potongan, nggak dimasukin gitu. Banyaknya malah detail-detail dan gambar-gambar kerja yang pernah dilakuin buat bangunan ini. Bahan paling banyak itu coret-coretan dia, sketsa-sketsa. Dia gambar bunga lah, dia gambar apalah gitu. Itu yang menginspirasi dia supaya jadi bangunan ini. Jadi kalau kalian tujuannya mau nyontek buat Tadao Ando gimana nih denahnya, nggak akan dapat, percuma. Jadi kalian harus beli buku yang lain aja gitu. Buku ini bukan buat kalian, berarti yang kalian pengen nyontek-nyontek Tadao Ando. Dan lucunya itu dikasih kayak di tengah-tengah bukunya ada kayak
pembatas halaman atau gue nggak tahu ini apalah. Ya lumayan buat batas halaman ya, warnanya pink gini. Si buku ini membagi chapternya itu berdasarkan tahun. Jadi Tadao Ando itu udah aktif dari tahun 70-an ya. Proyek-proyek tahun 70-an, 80-an, 90-an sama 2000-an di sini. Sampai ke batasnya itu tentu 2010 ya, karena buku ini terbit di 2010. Dan ada serian buku-buku selanjutnya gitu, yang gue juga belum baca jujur. Jadi gue nggak tahu buku itu isinya apa. Tapi buku itu isinya ya ide-ide lah. Mungkin buku-buku selanjutnya juga sama, mungkin tentang ide-ide. Salah satu project yang menarik itu yang pertama ada, kalau kalian cari ya, ini gue ngasih tau aja, nggak gue bahas terlalu dalam. Namanya ada Row House in Sumiyoshi. Jadi dia itu bangunan row house yang pertama kali Tadao Ando menggunakan beton gitu. Bentuknya sangat sederhana. Dia cuma ngasih lihat gimana cara si cahayanya mainnya gimana di rumah ini. Pendek, nggak panjang, jadi cuma ada 2 masa disatukan sama 1 jembatan. Udah gitu doang. Bener-bener simple, 2 lantai, udah. Tapi di sini dia ngasih nunjukin cahayanya seperti apa, bahannya seperti apa, jarak-jarak seperti apa, kalian bisa lihat. Dan gimana cara proyek ini nanti terus disebut di proyek-proyek selanjutnya, karena ini menginspirasi dia untuk ke proyek-proyek selanjutnya. Terus yang kedua ada namanya yang menurut gue menarik itu namanya Church of Light. Kalian tentu udah tahu lah, kalau kalian tahu Tadao Ando, Church of Light itu adalah salah satu karya dia yang ada di mana-mana, direferensiin terus-menerus karena bentuknya menarik. Bentuknya itu adalah, dia adalah sebuah apa ya church, gereja coy. Jadi dia itu bentuknya kalau kalian lihat dari dalam ya, kalian banyak pasti foto-foto di dalam kotak gitu, terus ada salib di tengah dari cahaya. Itu negatif sih, salibnya kan negatif, maksudnya negatif space ya, bukan salibnya nonjol, salibnya cuman bolong gitu, terus ada cahaya dari belakang, jadi dramatis banget gitu. Dan bentuk denahnya itu nggak kotak doang gitu, jadi dia ada kayak nyengsolnya sedikit gitu. Dan itu diceritakan di sini gimana cara dia mendapatkan denah seperti itu, ide bentuk salibnya seperti itu gitu. Dan ada sketsa-sketsa dia, oh gue pengennya gini, gue pengennya gitu. Dan ini diceritakan cukup detail ya, dalam beberapa halaman yang cukup banyak sini, kayak ada ya 10 halaman mungkin ada lah untuk Church of Light sendiri. Ini satu bahasan yang menarik di sini. Selanjutnya ada namanya adalah Water Temple di Jepang. Ini adalah temple Buddha. Yang dimana itu adalah, kalau nggak salah, kalau gue baca di sini, gue walaupun nih jujur nih bahasa Inggrisnya agak aneh ya. Kadang-kadang gue baca, gue nggak ngerti ini ngomong apa. Cuman dia itu ceritanya di sini adalah dia bentuknya itu adalah elips si bangunannya. Ada tangga di tengah menuju ke bawah, ruang pertemuannya. Di atasnya itu ada kolam bunga, apa itu, bunga teratai, kolam bunga teratai di atasnya. Jadi itu ada entrance dramatis dan bentuknya itu elips aneh. Bukan aneh, elips aja gitu, sederhana gitu. Itu menunjukkan, sini diceritakan kapasitas Tadao Ando itu gimana cara dia bisa bikin bentuk seperti itu. Dan sangat sedikit ya fotonya, itu hampir nggak ada di sini, semuanya sketsa dan sketsa. Terus kalian ngelihat ininya juga bingung mungkin. Jadi kalian harus, mungkin kalau baca buku ini, kalian harus riset tambahan di internet mungkin untuk ngelihat ini bentuk bangunannya kayak apa sih, gue nggak kebayang gitu mungkin. Gitu. Terus project terakhir yang menurut gue menarik di antara sekian banyak project menarik ini, Punta della Dogana. Ini adalah satu project Tadao Ando di luar negeri ya, nggak di Jepang. Jadi menarik di sini adalah dia itu ada di Venice. Dia berfungsi sebagai contemporary art center. Jadi untuk apa ya, kayak tempat exhibition mungkin ya. Jadi dia itu ada di satu bangunan, didesain di dalam satu bangunan kuno. Tapi Tadao Ando membuat dalemannya gitu, interiornya, luarnya nggak diapa-apain sama dia. Tetap sesuai dengan apa ya, kayak mungkin kalau kalian di Indonesia itu ada kode-kode apa, bangunan konservasi level A gitu, kayak gitu kali ya. Terus dia bangun di dalamnya yang sangat Tadao Ando, yaitu beton-betonan tanpa ngeganggu struktur luarnya benernya. Jadi kalau kalian lihat dari luar itu kayak, oh bangunan Venice pada umumnya ya, tapi di dalamnya ternyata itu Tadao Ando abis. Gitu. Dan dia nyeritain bahwa tadinya dia mau bikin satu apa kayak entrance yang beton gitu, tapi ternyata nggak jadi dilakukan ya. Begitu. Ya buku ini, simpulannya buku ini cukup menarik, apalagi buat dibaca ya. Jadi
buku ini nikmatnya, walaupun dia tulisannya sedikit, tapi enaknya itu untuk dibaca dan dihayati pelan-pelan gitu, bukan untuk contek-mencontek ya. Jadi kalian percuma kalau beli buku ini untuk ngelihat gue pengen niru gaya Tadao Ando, percuma. Tapi yang bisa kalian tiru adalah di sini adalah gaya berpikirnya Tadao Ando gitu. Jadi menyelami Tadao Ando itu seperti apa dan lu menjadi Tadao Ando gitu. Seperti apa gitu. Ya, gitu aja yang bisa gue bahas. Belilah buku ini kalau kalian mau. Harganya kalau di Indonesia itu bisa hampir sekitarnya berarti sejutaan. Cukup mahal buku arsitek, cuman ini buku cukup worth it menurut gue untuk dibeli, dibaca, dan dihayati. Begitu. Oke, thank you.